Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Ayu Anini Andriani, NIM 1261032021114 dari kelas latihan 5C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Acara Pidana. Proses penanganan tindak pidana dan proses peradilan pidana. Pihak aparat hukum dapat mengetahui terjadinya tindak pidana setelah yang pertama adanya informasi berupa laporan dan pengaduan. Yang kedua yaitu tangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu atau sedang melakukan tindak pidana. Yang dilakukan aparat yang berwenang setelah melakukan tangkap tangan, yang pertama melakukan penyelidikan. Dimaksudkan dilakukan untuk mencari adanya dugaan tindak pidana yang telah terjadi, yaitu mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti, kemudian menetapkan tersangka. Setelah melakukan proses penyelidikan, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan, yaitu dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang sejelas-jelasnya guna menetapkan tersangka tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum. Kemudian tahap pemeriksaan. Pemeriksaan perkara ini di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini dilakukan oleh jaksa. Pada tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Menurut saya, dari kesekian proses tersebut yang masih memiliki kekurangan yaitu pada tahap penuntutan. Kekurangan dari ketentuan penuntutan seringkali kurang diperhatikannya kepentingan korban, yang mana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa jaksa penuntut umum adalah wakil atau pengacara dari korban. Tetapi mengenai persoalan penggabungan ganti kerugian yang terdapat di dalam pasal 98 KUHP, menyatakan bahwa korban yang harus meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penggabungan perkara ganti kerugian. Padahal dalam hal ini, jaksa penuntut umum telah mengambil alih hak korban dan menjadi wakil korban untuk melakukan penuntutan. Sehingga sudah selayaknya lah jaksa penuntut umum memikirkan yang menjadi kepentingan korban dan tidak hanya memikirkan kepentingan umum, sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan.